Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 8, hari ini kita akan belajar bab 1. Ya, today is our first meeting. Hari ini adalah pertemuan pertama kita to learn together an English subject. Jadi, prepare your note and then your pen. Silahkan teman-teman persiapkan buku catatan dan juga pena yang akan kita gunakan untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan Ibu jelaskan untuk pertemuan kali ini. Oke, setelah kalian persiapkan, kita akan mulai pelajarannya. So, in this chapter we will learn about asking and then giving attention. Ya, asking for and giving attention adalah meminta dan juga memberikan perhatian. Kemudian selanjutnya kita juga akan belajar mengenai checking understanding. Jadi checking understanding untuk mengetahui bagaimana pemahaman orang terhadap apa yang kita sampaikan kepada orang lain tersebut. Kita bahas one by one, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, the first one is asking for and giving attention. Meminta dan juga memberikan perhatian. How to get an attention, bagaimana ketika kita mendapatkan perhatian, and how to ask attention from other people. So, to ask an attention from other, we can use this some expression. Jadi kita bisa gunakan ungkapan seperti di bawah ini. Excuse me, kemudian responnya adalah I see. Attention please. Yes, okay. May I get your attention? Okay, please. Kemudian ketika orang bilang listen to me, kita bilangnya yes, please. And then hello. Jawabnya boleh dengan kata-kata sure atau silent please. Of course, tentu saja saya akan diam. Kemudian sorry bother you, but could I get your attention? Kemudian jawabnya adalah yes ataupun okay dan lain-lainnya. Kita akan lihat bagaimana ketika kita menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut di dalam sebuah percakapan. Kita lihat percakapan yang pertama. Percakapan yang pertama ini mengenai asking and giving attention. Situ ada suasana di dalam kelas. Ibu gurunya bilang, everybody, may I have your attention please. Kemudian siswanya ada yang menjawab, yes ma'am. Kemudian duduk di depan juga bilang, yes ma'am. Nah, kemudian di situ di nomor 2 ada from now on we will use English in our class. Okay? We will use English in our English class. Siti, what did I say? Kemudian ibu gurunya bertanya dengan Siti untuk menyatakan apakah Siti sudah memahami atau belum. Kemudian Sitinya bilang, we will use English in our English class. Kemudian kita lihat di bagian samping sebelahnya di nomor 5, 6, 7 dan juga 8. Attention please. Kemudian jawabannya yes ma'am. Kemudian si ibu guru bilang kepada Dayu, Dayu, please look at me. Would you stop doing this please? Are you ready to learn? Kata ibu gurunya berkata, I'm sorry ma'am, yes I am, katanya. Kemudian yang nomor 7 kita bisa lihat ibu guru meminta perhatian lagi. Attention please. Are we all in learning English? Kata ibu gurunya. Apakah kita semua sudah siap untuk belajar bahasa Inggris? Please, are we all ready to learn English? Kata ibu gurunya. Kemudian anak-anaknya menjawab yes ma'am. Dan yang terakhir, ibu guru berkata kepada Edo, Edo, is English easy or difficult? Edo, menurut Edo apakah bahasa Inggris ini mudah ataupun sulit? Kemudian si Edo menjawab, it is easy ma'am. Ini mudah bu guru, kata si Edo. Kemudian ibu guru bilang, good. Materi selanjutnya adalah checking understanding. Nah, checking understanding ini ada kaitannya dengan ketika kita memberikan perhatian tadi. Karena checking understanding itu untuk mengkonfirmasi apakah seseorang sudah memahami penjelasan kita ataupun belum. Jadi kita gunakan ungkapan yang disebut dengan checking understanding. So, checking understanding, it is an expression
use to make sure or to check if someone understand what we are saying. Jadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, checking understanding itu untuk mengkonfirmasi apakah seseorang sudah paham ataupun seseorang sudah memahami penjelasan kita ataupun belum. Ya, the usual expression that we can use are, the first one is, do you understand? Apakah kamu memahami? And then the second is, do you know what I mean? Apakah kamu tahu apa maksud saya? Kemudian selanjutnya adalah, do you know what I'm saying? Apa kamu paham apa yang saya katakan? Selanjutnya adalah, do you follow me? Apakah kamu mengikuti saya? Ataukah kamu mendengarkan saya? And then, is it clear? Apakah sudah jelas? Kemudian selanjutnya adalah, are you following me? Apakah kamu memperhatikan saya? Kemudian yang terakhir adalah, you got it? Apakah kamu sudah memahaminya? Nah, poin penting ketika kita membahas checking understanding adalah respon. Respon yang diberikan itu bisa dua macam. Ketika orang lain itu paham, maka responnya akan berbeda dengan ketika orang lain itu tidak paham dengan penjelasan kita. Nah, kita bahas the first one. Ketika orang lain paham, ketika orang lain memahami penjelasan kita, mereka akan berkata, I see, and then I understand, I get it, I'm with you, atau yes, atau bisa juga I know what you mean. Bisa juga, is it very clear, atau you have explained it very clear. Itu ketika orang lain mengatakan respon yang dia paham dengan apa yang kita jelaskan. Nah, lain halnya ketika orang lain tidak memahami penjelasan kita sama sekali, mereka akan berkata, I don't get it. Saya belum paham. Atau, I'm sorry, what do you mean? Saya minta maaf. Apa yang kamu maksud? Misalnya seperti itu. Atau, excuse me, but I'm not following you. Atau, again please, I don't understand. Ini yang paling umum dibicarakan. Kemudian selanjutnya adalah, I don't quite follow you. Saya sebenarnya nggak seberapa memperhatikan. Nah, itu contoh-contohnya. Contoh pemakaian ungkapan mengenai checking understanding ke dalam sebuah percakapan bisa kita lihat di dalam contoh percakapan yang ada. Don't you understand of what she said? Kemudian dia berkata, yang pakai jilbab, dia jawab, yes, she said that we should speak English in our class. Jadi, ya, ibu guru bilang kalau kita itu harus berbicara bahasa Inggris di dalam kelas. Kemudian, number 2, yang nomor 2, kita lihat gambarnya. Do you know what I mean? Apa kalian paham apa yang saya maksud? Kata Pak gurunya. Kemudian, anak-anaknya menjawab, yes sir, iya Pak guru. Kemudian kita lihat contoh yang di nomor 3. Do you understand the text? Ibu gurunya bertanya. Kemudian, apakah kamu mengerti apa yang ada di dalam teks? Kemudian si siswanya menjawab, I'm trying, ma'am. Saya sedang mencoba, Bu Guru. How do you say this word? Bagaimana mengucapkan kata ini? What is it in bahasa? Bagaimana ini kalau dikucapkan dalam bahasa Indonesia? Kata si anak muridnya. Kemudian contoh yang nomor 4. Do you understand of what our teacher asked to do? Apa kamu ngerti apa yang dibicarakan oleh ibu guru, apa yang diminta oleh ibu guru supaya kita lakukan? Kemudian temannya menjawab, we should use English in our English class. Is it difficult? Kita harus berbicara dengan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris. Ini rasanya susah, kata temannya. Oke, sekarang saatnya teman-teman mencatat. Ada 2 pertanyaan. Soalnya yang pertama adalah soal mengenai asking and giving attention. Kemudian soal yang kedua adalah mengenai checking understanding. Kita lihat soal yang pertama, asking and giving attention. Soalnya adalah please make a dialogue using expression of asking for and then also giving attention. Jadi
Teman-teman silakan membuat sebuah percakapan mengenai ungkapan meminta dan juga memberikan perhatian. Itu soal yang pertama. And then the next question, pertanyaan selanjutnya adalah please make a dialogue using expression of checking understanding. Jadi buatlah sebuah percakapan mengenai ungkapan untuk mengkonfirmasi apakah seseorang sudah memahami penjelasan kita ataupun belum. Jadi untuk yang checking understanding ini teman-teman bisa pilih responnya, boleh dia paham ataupun dia tidak paham. I think enough for today. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini ya. Teman-teman tetap semangat belajar ya meskipun kita di tengah pandemi corona. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.